Selamat pagi semua. Selamat pagi Kak. Jadi terima kasih telah mau datang untuk ikut kegiatan Kakak pagi hari ini. Jadi kegiatan ini sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan doa agar selama kegiatan itu diberkahi dan diberi kelancaran gitu ya kan. Apakah di antara adik-adik ada yang mau doa? Terima kasih. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih telah memimpin doa. Jadi sebelum kita memulai kegiatan ini, jadi Kakak kasih apa sih kegiatan kita hari ini? Jadi kegiatan kita hari ini itu adalah namanya BKP atau bimbingan kelompok. Biasanya dilakuin sama guru BK dengan anggota sekitar 6-12 orang gitu ya kan. Setelah itu pengertian dari ada yang pernah itu BKP? Jadi pengertian BKP itu dimana dalam kelompok ini kita itu ngebahas hal-hal yang sedang diperbincangkan, hal-hal yang relevan dengan siswa-siswa seperti itu ya kan. Selanjutnya setelah tahu pengertiannya ada yang tahu tujuannya enggak? Bisa diberitahu? Saya tujuan dari membahas topik vertikal. Iya, betul sekali. Jadi di sini itu kita membahas topik yang berhubungan dengan diri sendiri ya kan. Setelah itu kita membahas topik-topik yang memang kita bahas untuk sebagai pencegahan. Jadi bimbingan kelompok ini dilakukan sebagai kegiatan pencegahan gitu ya kan. Selanjutnya setelah ada tujuan pasti ada tata cara melaksanakannya ya kan. Jadi dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini kita itu kalian adik-adik ngelakuin hal ini tuh tanpa terpaksa. Jadi ngelakuinnya dengan sukarela, dengan jujur gitu ya kan. Setelah itu tidak boleh ada kalau ngasih pendapat gitu ya kan, nggak boleh nyalahkan sama lain. Jadi boleh ngasih pendapat senyamannya, sejujurnya, setahunnya gitu ya kan. Dan juga setelah tata cara pelaksanaan itu ada asas-asas yang harus ada di dalam bimbingan kelompok ini. Jadi asas-asas itu yang dipegang itu ada 5. Yang pertama itu keterbukaan. Jadi dalam keterbukaan ini adik-adik boleh jujur, terbuka, mengemukakan ide, pendapat. Tapi kalau memang misalnya udah kayak masuk ke ranah pribadi yang nggak mau diungkapkan, itu nggak apa-apa untuk nggak diungkapkan gitu ya kan. Selanjutnya ada kesukarelaan. Jadi di sini nggak ada yang memaksakan. Terima kasih ya karena udah mau ikut ini dengan tidak dipaksa oleh kakak ataupun pihak-pihak lain gitu ya kan. Selanjutnya ada kenormatifan. Jadi kita melakukan ini melakukan bimbingan ini itu tanpa melewati norma-norma yang ada, kayak nggak membahas salah, nggak membahas nggak ngebahas hal-hal yang dilarang di masyarakat gitu ya kan. Selanjutnya ada kerahasiaan. Jadi yang kita bicarain di sini nanti nih jangan diceritakan ke orang lain ya kan, cuma kita yang tahu di sini, kita dan Tuhan gitu ya kan. Selanjutnya yang terakhir ada kekinian. Jadi yang kita bahas ini hal-hal yang bukan yang zaman dulu mama kita bahas ya kan, tapi yang kita bahas yang sekarang, anak-anak Gen Z gitu ya kan, anak-anak milenial gitu. Jadi setelah penjelasan kakak ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti penjelasan kakak cukup simpel dan mudah dimengerti ya kan. Selanjutnya kakak itu untuk mengenal lebih baik, kakak itu ada game yang namanya Top 3. Jadi top 3 ini isinya nama, setelah itu hal yang disuka, mau itu hobi ataupun kegiatan-kegiatan lain. Setelah itu yang terakhir alamat.
yang buat dan bilang rombok lah ya kan. Itu nggak biasa, tidak mengerti. Gak apa-apa, namanya hobi orang kan beda-beda ya kan. Jadi kakak mulai dari kakak ya. Perkenalkan, nama kakak Safa. Kegiatan yang kakak suka itu membaca, baik itu fiksi atau non fiksi. Setelah itu alamat kakak di Kisaran, ada Kisaran. Tahu Kisaran? Tahu. Oh ya, kakak pikir karena dia kota kecil jarang yang tahu ya kan. Jadi itu sekilas tentang kakak. Selanjutnya terima kasih. Selanjutnya Nama saya Malaysia, kegiatan yang saya suka adalah alamat saya di Gunung Sayur. sayur. Nama saya Dia, hobi saya menang, alamatnya jalan sendiri. Oh, pantas tinggi kali ya kan. Ternyata hobinya juga mendukung gitu. Selanjutnya Hobi saya gambar. kegiatan yang saya sukai banyak. Saya pasar. Oh, bahan dulu. Terima kasih. Jadi tadi ada namanya Ika, Meisha, Lydia, Ria, Aisyah, Novi. Oke, terima kasih. Oke, jadi setelah yang tadi ya kan, setelah pembukaan, ini kita masuk nih ke inti kegiatannya. Jadi adik-adik udah siap nih gak dengar penjelasan kakak dan juga mengeluarkan pendapat-pendapatnya juga? Siap, Kak. Oke, jadi topik yang kakak angkat itu personal sifatnya, jadi mengenali diri sendiri. Dari yang kakak dengar tadi ada yang bisa mengenali dirinya sendiri, udah tahu dia suka menggambar, udah tahu dia suka berenang, ada yang suka membaca gitu kan. Jadi itu juga termasuk cara mengenali diri sendiri. Jadi sebetulnya mengenali diri sendiri itu bagaimana sih kita itu dapat tahu bagaimana diri kita tanpa harus bertanya pada orang lain. Jadi kita bertanya-tanya, nggak perlu kayak apa sih menurutku kayak mana aku gitu ya kan. Tapi kita tahu, oh kita orangnya seperti ini, kita orangnya sabar, nggak mudah marah gitu ya kan. Jadi mengenali diri sendiri itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada yang tahu nggak gimana cara mengenali diri sendiri? Ya, percaya diri bisa. Jadi dengan cara percaya diri kita itu bisa dapat mengenali diri sendiri. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya pada diri kita, tidak meremehkan pendapat-pendapat ataupun pilihan yang kita ambil sendiri gitu ya kan. Selain itu ada yang tahu nggak? Selanjutnya apa aja? Terbuka pada diri sendiri. Iya, terbuka. Mungkin lebih kayak terbuka untuk mencoba hal-hal baru ya kan, untuk tahu bagaimana sih diri kita gitu ya kan. Karena kan kalau kita nggak coba, kita nggak tahu diri kita ini mampu dan bisa gitu ya kan. Jadi setelah kita mengenal diri sendiri itu kan banyak banget hal-hal positifnya, termasuk kita bisa seperti yang tadi kata, bisa lebih percaya diri, bisa mengenali diri sendiri. Ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, kita nggak perlu nih nunggu pendapat orang. Menurutmu kayak mana? Aku ambil atau enggak keputusan ini? Jadi kita lebih tahu. Misalnya kata guru, ikutlah olimpiade ini, kata kayak gitu. Misalnya olimpiade matematika. Kita tanpa menunggu jawaban dari orang lain menurut pendapat mereka kita ikut atau tidak, kita bisa tahu. Oh iya Bu, saya bisa karena saya yakin saya bisa di mata pelajaran ini, seperti itu. Dan selanjutnya mungkin dalam jati diri ini atau menemukan diri sendiri ini masih jarang ya orang yang percaya diri dengan dirinya ya kan, dengan keputusan yang diambil diri sendiri. Ya mungkin itu adalah faktor negatifnya, penyebabnya mungkin dikarenakan terkadang kita ini nggak dipercaya. Kalau kita mengambil keputusan, misalnya kita mau beli baju sama mama gitu ya kan, kita suka dress, kata mama jangan lo beli dress, pakai ini aja nggak cocok untukmu, kata kayak gitu kan. Berarti kan
kita nggak bisa ngambil keputusan untuk diri kita sendiri. Malah kita kan mau nampak lucu pakai dress ya kan gitu. Selain itu juga kita itu butuh seperti yang tadi mencoba banyak hal-hal baru, hal-hal yang mungkin dulu kita pikir kayak kayaknya kalau aku lakuin kayaknya nggak cocok lah untukku gitu ya kan. Ternyata setelah dilakukan, oh pandai juga yang ngelakuinnya gitu ya kan. Setelah itu apakah ini ada yang ditanyakan atau mungkin ada pendapat-pendapat dari adik-adik? Berarti penjelasan kakak udah cukup singkat, jelas, ya kan, tepat gitu. Jadi selanjutnya yang terakhir itu ada BMP 3 ya kan, ada berpikir, merasa, bertindak, bertanggung jawab, dan juga bertindak. Jadi menurut adik-adik itu apa sih yang adik-adik pikirkan setelah hal-hal yang kakak jelaskan? Saya hal yang dapat namun hal yang dipelajari di kali ini untuk selalu terbuka pada diri sendiri dan merasa percaya diri dan selalu terbuka diri sendiri dan tidak pernah termakan omongan orang lain dan selalu menghargai terhadap diri sendiri. Ya betul sekali. Jadi kita harus lebih percaya diri dan juga terbuka untuk diri sendiri ya kan. Selanjutnya merasa, apa sih yang adik rasakan setelah pertemuan ini? Bahagia, senang, oke, gembira. Terus setelah ini mungkin sikap yang muncul setelah ini ya kan, adik-adik dapat bisa yang tadi katanya belum bisa mengenali diri sendiri, setelah ini mungkin lebih berani untuk mencoba hal-hal baru dan juga percaya diri ya kan. Setelah itu ada bertanggung jawab. Jadi kita ini setelah mengenali diri sendiri, kita mengembangkan diri kita dari apa potensi-potensi yang kita anggap untuk diri kita kembangkan lebih lagi ya kan gitu. Terakhir nih kakak mau buat kata-kata komitmen gitu ya kan. Jadi kata-katanya itu saya percaya pada diri saya dan juga semua yang ada pada diri saya. Boleh bisa? Saya percaya pada diri saya dan saya percaya pada diri saya dan saya percaya atas semua yang ada pada diri saya. Ya. Boleh tangannya kan? Bareng-bareng ya ngomongnya ya. 1, 2, 3. Saya percaya pada diri saya dan saya percaya atas semua apa yang ada pada diri saya. Terima kasih. Selanjutnya kesan dan pesannya nih, singkat aja. Apa menurut adik-adik setelah mendengarkan ini? Senangkah? Bahagiakah? Bahagia ketemu kawan, ketemu kakak ya kan? Seneng kan ketemu kakak kan? Setelah itu kita akhiri pertemuan ini dengan doa tahap. Kalau di awal tadi kan diwakili oleh adik-adik, sekarang kakak yang akan memimpin doa ini untuk menutup kegiatan, karena kakak rasa kegiatan hari ini udah berjalan dengan baik, dengan lancar gitu ya kan. Baiklah, sebelum kita berdoa, marilah sebelum berakhirnya kegiatan pada hari